Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Revisi Darni Zebua, NPM 2108-40059. Saya kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih merancang sebuah website. Namun sebelum itu kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan website. Website adalah sebuah halaman atau kumpulan halaman yang bertujuan untuk menampilkan berbagai informasi, produk, atau layanan secara online. Atau bisa juga disebut dengan sebuah halaman situs yang terdapat pada sebuah domain atau subdomain pada jaringan World Wide Web atau sering disingkat dengan www. Nah, bagaimana sih membuat sebuah website itu? Di sini ada 3 perancangan yang kita gunakan, yaitu ada HTML, CSS, dan JavaScript. Di video kali ini kita membahas tentang HTML. Apa sih itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk menampilkan sebuah halaman web untuk menampilkan berbagai informasi di browser internet. Nah, dalam membuat HTML ini kita menggunakan editor teks seperti Notepad, Visual Studio, Sublime Text, dan lain sebagainya. Nah, sebuah file HTML kita bisa membukanya di browser seperti Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membuat struktur HTML. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja buka Notepad-nya ya. Teman-teman nanti bisa mengetikkan di sini, ketikkan saja Notepad. Nah, ini dia namanya Notepad. Nanti ini kita klik saja. Sini saya sudah buka. Kemudian kalau Notepad-nya layarnya sudah terbuka, maka kita akan membuat di sini. Kita ketikkan di sini struktur dari HTML. Struktur dari HTML itu doctype HTML. HTML itu ada head buka dan head tutup. Kemudian ada body. Ini ada body dan ada body tutup. Nah, ini adalah dia struktur dari HTML ya teman-teman ya. Ini header, fungsinya untuk memberikan informasi atau mendeklarasikan dokumen tersebut. Sedangkan body berfungsi untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan pada browser ya teman-teman ya. Nah, dalam menulis tag head ataupun itu tag body harus menggunakan simbol lebih kecil dan lebih besar, beda dengan buka kurung biasa ya teman-teman ya. Simbol lebih besar dan lebih kecil. Kemudian tutupnya juga pun harus menggunakan slash. Oke. Kemudian misal kita membuat judul dari halaman web yang akan kita buat. Di sini kita ketikkan title, belajar HTML, belajar dasar HTML lah ya. Baru title, jangan lupa title tutupnya. Kemudian ini kita save dulu. Teman-teman terserah ya mau nyimpannya di mana, di dokumen, di desktop atau dimanapun itu terserah. Di
di sini saya menyimpannya di dokumen dan membuatnya dalam satu folder. Nama filenya kita buat belajar HTML belajar web .html. Jangan lupa harus ada .html nya ya teman-teman ya, karena ini kita menggunakan HTML, jadi harus ada juga HTML nya. Ini of file, save. Oke, sekarang kita bukan ini kita buka browsernya, kemudian Ctrl O, ini kita klik file yang sudah kita simpan tadi, lalu open. Nah, ini dia yang dimaksud dari header ini tadi ya teman-teman ya. Dari title tadi kita membuat judul halaman web yang akan kita buat. Ini dia, belajar dasar HTML. Nah, kemudian di sini di dalam body, misal kita membuat judul pada teks yang ingin kita buat, itu ada tag header atau tag H. Misal kita buat di sini, ayo belajar. Ctrl save saja, Ctrl S, kemudian di refresh. Nah, inilah muncul teks yang telah kita ketik tadi di dalam head. Namun karena di sini kita cuman buat tag header saja, jadi ukuran tulisannya pun ini, fontnya pun kecil. Ini. Nah, di sini kita coba buat H1. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ukuran teks yang kita buat tadi otomatis hurufnya tebal dan besar juga. Nah, misal di sini ini kita kopikan saja. Kita rapikan dulu ya. Jadi header 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini Ctrl save saja ya teman-teman ya. Jadi buka di browser. Nah, inilah perbedaan dari header 1 sampai header 6. Makin lama ukuran hurufnya makin kecil. Nah, inilah kegunaan dari header 1, 2 sampai 6. Ini dari huruf yang paling besar itu cuma header 1 dan yang paling kecil itu header 6. Header 7 misal kita pengen mau buat header 7 nya gak bisa ya teman-temannya, karena paling terkecilnya cuma sampai header 6. Kita coba buat saja ya. 7.
dia teman-teman. Jadi tidak ada hurufnya tetap biasa aja, tidak ada perubahan. Mana tahu nanti teman-teman memikir kalau header 7 makin kecil sampai di sini, ya enggak ya teman-teman ya. Jadi dia cuma sampai header 6 saja. Oke, kemudian kita mau membuat satu paragraf dengan kode HTML tag P. Misal kita tulis di sini, saya sangat senang belajar HTML. Ini kita kopikan aja ya teman-teman ya, biar paragrafnya banyak. Dan jangan lupa tag tutupnya juga ya. Oke, Ctrl S. Nah, ini dia paragraf yang kita buat tadi. Saya sangat senang belajar HTML. Karena tadi kita kopikan, jadi ini jadi banyak ya. Nah, inilah guna dari tag P tadi untuk membuat paragraf. Kemudian kita membuat supaya teks ini berjalan ya. Supaya teks ini berjalan, ini teks yang telah kita ketikkan di sini supaya dia berjalan, kita buat saja yang baru di sini ya. Kita menggunakan kodenya yaitu marquee. Nah, ini dia fungsi dari marquee tadi teman-temannya, membuat teksnya berjalan ya. Kemudian kalau semisal kita mau membuat teksnya itu berjalan dari ke arah kanan, nah kita menggunakan kode yang kita gunakan di situ adalah marquee direction right. Nah, jadi ini teksnya berjalan dari kiri ke dari kanan ya. Ini tadi, kalau yang ini tadi dari kiri. Nah, jadi marquee direction right itu dari kanan, sedangkan kalau dia dari kiri itu menggunakan marquee direction left. Kita coba saja ya di sini. Ini marquee direction left. Nah, jadi teksnya berjalan dari kiri ini karena double tadi nih ya teman-teman ya. Dia berjalan dari kiri dia. Sedangkan ini dari kanan. Oke, kemudian kita buat
teksnya itu berjalan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu menggunakan marquee direction up. Directionnya berjalan dari left. Ini marquee direction up. Tadi lupa tutupnya ya. Jadi teman-teman kalau menggunakan struktur dari HTML itu, kode apa saja itu tetap jangan lupa slashnya ya, karena nanti memang berjalan tapi tidak sesuai sama hasil yang sebenarnya. Seperti ini tadi. Nah kan baru muncul, saya sangat ini dari atas ke bawah, jadi dia baru muncul. Kenapa tadi nggak muncul? Karena kita lupa slashnya ini. Jadi teman-teman tidak boleh lupa ya sama slashnya, karena itu artinya berarti kalau ada marquee buka berarti harus ada juga tutupnya di sini. Jelas ya teman-teman ya. Jadi hasilnya ini dia. Ini dari atas dari bawah ke atas, ini dari kiri ke kanan, sedangkan ini dari kanan ke kiri. Oke, kemudian misal kita mau membuat sebuah teks dengan huruf yang tebal, itu kita menggunakan tag bold atau tag B. Kita membuat teksnya mari belajar. Bentuknya kita save. Nah ini dia, ini yang lagi jalan ini. Nah, jadi teksnya itu tebal, dia beda dengan teks yang lain. Kemudian kalau membuat teksnya miring, maka kita menggunakan tag I. Kemudian kita buka di browser. Ini dia teman-teman yang mari belajar. Jadi dia miring gitu ya, karena kita menggunakan marquee tadi, jadi teksnya masih berjalan ya. Nah, ini udah cukup jelas ya. Kemudian kita membuat teksnya ada garis atau underline ya. Kita menggunakan tag U. Nah ini dia. Jadi dia itu ada garis di bawahnya, ada garis ya di bawahnya. Jadi kemudian kita mau membuat supaya halaman ini semua, halamannya ini ya, halamannya ada warna biar tidak putih ya, biar warnanya nggak putih. Jadi kita buat di sini
di body ya, body. Nah, ini dia teman-teman. Jadi tampilan dari website yang kita buat tadi berubah. Yang tadinya warna putih menjadi warna biru. Ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk pengenalan struktur data HTML. Sebenarnya masih banyak, cuma di pertemuan kali ini kita cuman belajar dasar-dasarnya saja. Ini tadi dasar struktur dari HTML, ada doctype HTML, baru ada HTML. Di dalam HTML ini ada head dan body. Ini ya, head, ada head tutupnya juga, body buka sama body tutup. Oke teman-teman, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya buat teman-teman yang menonton YouTube saya. Oke, sekian, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.